4, 3, 2, 1, go! Sistem kekayaan menantu terhina. Bab 71. Tuan, kenapa botol miras itu menjadi botol plastik? Tanya mereka penasaran. Oh itu, karena, aku adalah pesulap, ucap Charzo ngasal. Wah, keren banget, kapan-kapan bisa berguru, ucap mereka cengengesan. Boleh. Angguk Charzo menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya udah, karena sudah selesai membersihkan hotelnya, kalian kumpul di sini, ucap Charzo duduk di sofa. Mereka pun berkumpul. Siapa pemilik pertama hotel ini? Tanya Charzo. Tuan Hio, jawab mereka. Pria yang tadi itu hanya pengurus saja kan? Tebak Charzo. Iya tuan. Ada pembukuannya. Ada tuan, sebentar saya ambilkan, ucap pegawai itu berlari ke belakang. Ia mengambil sebuah buku dan laptop. Ini tuan, ucap pegawai itu meletakkan buku dan laptop tersebut di atas meja. Charzo pun segera memeriksanya isi laptop. Di sana tertulis jika para pegawainya dibayar 3 juta per bulan. Charzo juga melihat pendapatan yang lumayan besar itu. Apa pengunjung di sini sangat ramai yang datang? Tanya Charzo. Biasanya sangat ramai tuan, tapi tadi karena ada pesta, jadi hotel terpaksa ditutup dan menginap pun dianjurkan untuk pindah tempat, jawab mereka. Pesta boleh, tapi yang tak boleh itu pesta miras. Itu udah keterlaluan banget karena ada anak di bawah umur, itu sangat tidak baik. Ya sudah, mulai hari ini jika pengunjung ramai yang datang maka gaji kalian aku naikkan. Jika kalian kerja rajin maka ada bonusnya, ucap Charzo. Wah, terima kasih banyak tuan, ucap mereka senang. Baiklah. Karena malam sudah hampir larut, kalian pulang dan istirahatlah, ucap Charzo. Terima kasih tuan, ucap mereka membungkukkan badan mereka sebagai tanda hormat. Charzo pun berdiri dan hendak keluar. Para pegawai itu berlari ke arah tong tempat uang tersebut dan mereka mengeluarkan semua isi yang itu dan berbagi rata. Charzo melihat seorang pria yang memakai jaket hitam, celana hitam dengan penutup kepala dengan jaket hitamnya berlari ke arah tempat gelap. Kenapa dengan pria itu ya? Tanya Charzo bingung. Ia seperti dikejar-kejar oleh sesuatu, tapi tidak ada yang terlihat yang mengejarnya. Kenapa dia lari-lari seperti itu? Apa dia sedang mencuri? Tanya Charzo berpikir. Charzo pun berjalan mendekati pria yang bersembunyi di kegelapan tersebut. Hei, kau, kenapa bersembunyi di sini? Tanya Charzo. Pria itu sangat terkejut dan ia berlari menjauhkan diri. Charzo hanya melihat kepergian pria tersebut tanpa berbuat apa-apa. Charzo pun masuk kembali ke hotelnya dan para pegawainya siap-siap ingin pulang. Kami pulang dulu tuan, ucap mereka pamit. Iya, angguk Charzo. Berhubungan ada pesta tadi, jadi tidak ada yang menginap dan mereka dibiarkan pulang untuk istirahat. Charzo menutup pintu hotel itu sambil melihat di sekelilingnya. Hotel itu tampak luas dan besar, ada puluhan kamar yang saling berhadapan. Karyawannya juga sedikit, sekitar 40 orang, 25 sip siang dan 15 sip malam. Charzo pun berbalik badan dan ia pun terkejut karena pria yang ia temui tadi ada di hadapannya. Kamu kenapa?
Tanya Charzo menekuk alisnya. Bang, bolehkah aku minta tolong? Ucap pria itu. Minta tolong apa? Tanya Charzo. Tadi ada pencuri yang mencuri, nggak tahu apa yang dia curi. Kebetulan baju pencuri yang dipakai itu berwarna hitam semua dan sama yang dipakai denganku. Jadi para warga mengejarku. Mereka berpikir akulah pencurinya. Mereka ingin membunuhku. Jadi aku harus bagaimana? Tolong bantu aku ya bang, ucap pria itu memohon. Episode sebelumnya. Bab 70. Episode berikutnya. Bab 72. Kamu nggak bohong kan? Tanya Charzo memastikan. Sumpah bang, aku nggak bohong bang, ucap pria itu sungguh-sungguh. Ya udah kalau begitu, jika kamu berbohong maka aku juga akan terluka, ucap Charzo mengingatkan. Iya bang, aku nggak bohong, ucap pria yang masih remaja tersebut. Ya udah kita temui mereka, di mana mereka berada? Tanya Charzo. Ada di gang sebelah, jawab remaja itu. Ayo masuk mobil, ajak Charzo. Mereka pun masuk mobil dan menuju arah yang ditunjukkan oleh remaja tersebut. Dan sampailah mereka di gang sebelah. Di sana masih ramai orang-orang yang sedang berkumpul karena kejadian tadi. Mereka kan sudah tidak mengejarmu lagi, kenapa kamu nggak lari aja? Tanya Charzo. Gimana bang? Aku ada suka sama anak gang ini, niat mau ngapelin, malah disangka pencuri, gagal deh, jawab remaja itu. Kamu ini ya, menyusahkan juga ya, ucap Charzo menatap sayup bocah tersebut. Hehehe, aku tahu abang orang baik, makanya aku minta bantuan abang, ucap remaja itu cengengesan. Ya udah ayo turun, ajak Charzo. Mereka berdua pun turun dari mobil dan menghampiri para warga yang sedang berkumpul. Hah? Itu dia pencurinya, ucap warga itu antusias melihat remaja tersebut. Charzo langsung menghalanginya. Tunggu dulu. Bisakah kita bicara baik-baik? Tanya Charzo. Bicara baik-baik apa? Kalau kamu membela penjahat maka kamu juga akan kami pukul, ancam warga yang sedang marah tersebut. Aku bukan pencurinya. Pencurinya sudah kabur, kalian malah mengincarku gara-gara pakaianku sama-sama warna hitam, ucap remaja tersebut membela diri. Kalian dengarkan, dia sendiri tidak tahu apa yang dicuri, kalian jangan sampai salah orang, pencurinya lepas kalian malah memukul orang yang salah. Nanti bagaimana jika kalian juga terkena proses hukum gara-gara salah memukul orang yang tidak bersalah? Satu pukulan 5 juta, hitunglah kalian semua berapa orang dan berapa kali kalian memukulnya, berapa uang yang harus kalian keluar, karena tidak sanggup bayar pada akhirnya kalian dipenjara, ucap Charzo mengingatkan. Hehehe. Kalau gitu aku mau dong bang digebukin, dengan begitu aku cepat kaya dan bisa melamar pujaan hatiku, ucap remaja itu cengengesan. Hus, diam kamu. Kalau kamu mati digebukin mau uang 1 truk pun gak ada gunanya, ucap Charzo. Jadi di mana pencurinya? Tanya mereka kebingungan. Kalau begitu aku akan bantu cari, ucap Charzo. Baguslah jika begitu, ucap para warga. Ya udah bang, terima kasih banyak ya, aku mau lihat pujaan hatiku sebentar, ucap remaja tersebut. Nggak ada. Kamu ikut aku,
ucap Charzo menyeret remaja itu masuk mobil dan akhirnya remaja itu pasrah. Kau tadi melihat pria itu lari kemana? Tanya Charzo. Tadinya lewat di depanku ke arah jalan keluar, dia memakai kaos panjang dan bukan jaket. Tapi tetap aja warna hitam, jawab remaja tersebut. Mau cari di mana yang pakai baju hitam? Sebagian orang juga memakai pakaian hitam, ditambah ini malam, ucap Charzo. Charzo memelankan mobilnya memutar gang dan keluar dari jalan gang tersebut. Setelah itu ia pun masuk lagi gang yang sedikit lebih jauh dari gang tadi dan memelankan mobilnya. Charzo memberhentikan mobilnya, matanya tertuju pada seorang pria yang memakai baju hitam lengan panjang dan celana hitam. Dari yang Charzo lihat, pria itu sedang memberikan makanan pada anak-anak. Tidak tahu itu anaknya atau anak-anak jalanan yang ia asuh. Episode sebelumnya. Bab 71. Episode berikutnya. Bab 73. Para anak-anak yang ia beri makanan itu mereka tampak senang dan bahagia dan makan dengan lahap. Nah itu dia orangnya bang. Ucap remaja itu antusias menunjuk ke arah pria yang sedang membawa plastik merah besar yang berisi makanan tersebut. Set. Charzo meletakkan jari telunjuk di mulutnya. Tidakkah kau lihat dia sedang apa? Tanya Charzo. Dia sedang tersenyum melihat anak-anak itu, jawab remaja itu dengan polosnya. Ya udah, kita samperin yuk, ajak Charzo. Mereka pun keluar dari mobil dan menghampiri pria itu. Pria itu terlihat kaku, ia seperti orang kebingungan. Charzo melihat ada 10 anak yang seperti tak terurus. Mereka makan bersama-sama dengan lahap, rasa hati Charzo sangat terenyuh melihat anak-anak tersebut. Mereka anak siapa? Tanya Charzo. Mereka adalah anak jalanan tanpa orang tua, aku memungut mereka dan mengasuh mereka, jawab pria itu. Tapi memberi makan dengan uang curian juga nggak bagus, ucap Charzo. Pria itu sangat terkejut, ia ketakutan sambil melihat anak-anak tersebut. Aku tahu kau menyayangi mereka. Tidak bisakah kau bekerja mencari uang untuk memberi makan mereka dengan cara baik-baik, bukan dengan cara mencuri? Tanya Charzo. Bekerja. Pekerjaan apa yang menerima aku yang tidak sekolah ini? Aku sudah pernah menjadi pengemis, manusia silver dan lain-lain, tapi tetap aja hasilnya tidak cukup untuk mereka makan. Ditambah semakin banyaknya anak yang terlantar membuat semakin banyaknya pengeluaran. Dengan mencuri maka kebutuhan mereka akan tercukupi. Bukan hanya itu saja, mereka juga tidak punya tempat tinggal yang layak. Bagaimana mereka akan hidup? Ucap pria itu. Begini, aku punya hotel, jadi kau kerja di hotelku saja. Gaji di sana lumayan besar juga, tempat tinggal mereka akan aku pikirkan nanti. Tapi berjanjilah agar kamu tidak mencuri lagi, ucap Charzo. Jika ada pekerjaan yang layak untuk apa aku mencuri, melakukan itu karena aku juga terpaksa, ucap pria itu. Baiklah, aku ada uang untuk kalian cari kontrakan. Besok kau datang ke hotelku di alamat ini ya, ucap Charzo memberi tahu alamatnya. Ia pun menuju mobilnya dan masuk ke dalam mobil. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo pun mengambil sejumlah uang dari sistemnya. Ini uangnya. Charzo memberikan sejumlah uang kepada pria itu. Terlihat matanya berkaca-kaca saat menerima uang dari Charzo.
Gunakan sebagian untuk cari kos, sisanya bayar kembali uang yang kamu curi dan akui kesalahanmu, ucap Charso. Terima kasih banyak, ucapnya menitikkan air mata sambil memeluk anak-anak asuhnya. Sama-sama, jangan sampai nggak datang, ucap Charso. Iya, aku pasti datang, ucap pria itu mengangguk. Ding ding. Saldo Anda dikurang 9 juta. Sisa saldo Anda 500.250.000. Untukku mana bang? Tanya remaja itu cengengesan sambil menampung tangan. Charso merogoh kantongnya, mana tahu ada sisa-sisa uang yang tertinggal. Nih, ucap Charso meletakkan selembar uang di tangan remaja tersebut. Cuma segini bang? Tanya remaja itu. Ya cuma segitu, cukuplah buat bawa gebetanmu makan bakso, ucap Charso masuk ke dalam mobil. Aku gimana bang? Tanya remaja itu saat melihat mobil Charso yang sudah mulai jalan. Kamu kan anak jantan, pergi ngapel kamu pandai pergi sendiri, ucap Charso melajukan mobilnya. Episode sebelumnya. Bab 72. Episode berikutnya. Nah. Bab 74. Ding ding. Misi tersembunyi selesai. Selamat Anda mendapatkan penambahan hadiah sebesar 40 juta. Selamat Anda mendapatkan reward restoran. Selamat Anda mendapatkan 100 poin. Saldo, sama dengan 540.250.000. Kecepatan, sama dengan 19. Kelincahan, sama dengan 19. Kekuatan, sama dengan 19. Kecerdasan, sama dengan 19. Level, sama dengan 13. Poin, sama dengan 280. Reward, sama dengan restoran. Weleh, besok aku harus mengurus restoran lagi ya, ucap Charso. Charso menambah kecepatan mobilnya. Jalan sedikit sepi dari biasanya karena sudah larut malam. Sesampainya di rumah, Charso pun masuk ke dalam kamar. Charso memeluk Clara dari belakang dan mencium punggungnya dengan penuh cinta. Keesokan harinya. Mau kemana? Tanya Charso saat sedang memeluk Clara. Udah pagi mas, ucap Charso. Sebentar lagi, Mas ingin memelukmu sebentar lagi, ucap Charso berlaku manja. Sepertinya sibuk semalam ya? Tanya Clara. Iya, ngurusin hotel ada masalah sedikit di sana, jadi harus diselesaikan biar hari ini bisa kerja dengan normal, jawab Charso duduk di ranjang. Kita punya hotel? Tanya Clara terbelalak. Iya sayang, kita punya hotel, hari ini aku juga sibuk ngurus restoran baru itu, kamu mau ikut? Tanya Charso. Gimana ya? Aku harus urus dulu kafe, kalau udah selesai semua baru deh bisa lihat-lihat, ucap Clara. Gitu ya, ya udah, tapi kamu jangan sampai kelelahan ya, pesan Charso. Kalau semuanya selesai aku nggak capek lagi kok, mas nggak perlu khawatir ya, aku bisa jaga kesehatanku kok, ucap Clara. Maaf ya, mas juga sibuk banget sampai nggak bisa perhatiin kamu, tapi tenang aja, itu semua untuk kamu kok, ucap Charso tersenyum. Terima kasih mas, tapi ayo mandi, udah bau keringat nih, ajak Clara. Mereka pun mandi bersama. Kamu merasa ada yang aneh nggak sih dari perutmu? Tanya Charso melihat perut Clara yang sedikit membesar. Kenapa?
Tanya Clara melihat perutnya. Perut kamu kok membesar ya? Tanya Charzo lagi. Wajar dong mas. Akhir-akhir ini aku sering makan, mana makan yang berminyak juga, aku juga merasa tubuhku semakin berat. Aku mau diet tapi kalau aku nggak kuat makan sekarang pekerjaanku nggak bakal selesai, tapi kalau semua udah selesai baru aku akan diet, ucap Clara. Emang kamu nggak merasa ada sesuatu yang aneh gitu, seperti mual, atau mencium sesuatu yang biasanya kamu suka tapi tiba-tiba kamu nggak suka gitu? Tanya Charzo penasaran. Enggak ada mas. Apa mas pikir aku hamil? Clara balik bertanya. Ya udah kalau nggak ada. Ya udah mas udah siap mandi, ucap Charzo. Ya udah keluar sana, aku mau berendam dulu sebentar, biar badanku fresh, ucap Clara masuk ke dalam bak mandi. Charzo keluar dari kamar mandi dan masuk ke dalam kamar. Triring. Triring, triring, triring. Ponsel milik Charzo pun berbunyi dan Charzo pun mengangkatnya. Halo? Ada apa Yuda? Tanya Charzo. Tuan, masalah robot ini sudah selesai, butuh Anda untuk mengetesnya ulang. Meskipun sudah dites oleh para pegawai tapi tetap harus Anda sendiri yang mengetesnya, ucap Sekretaris Yuda. Baiklah jika begitu, aku akan ke sana, tapi ada yang aku urus sebentar ya, nanti aku langsung ke sana, ucap Charzo. Baik tuan, ucap Sekretaris Yuda. Charzo memutuskan panggilannya dan ia pun mencari bajunya. Charzo memakai baju kasual biasa lalu memakai jeans. Ia juga memakai sepatu putih lalu meletakkan kacamata di bajunya. Episode sebelumnya. Bab 73. Episode berikutnya. Bab 75. Clara keluar dari kamar mandi dan ingin berganti pakaian. Mas buru-buru? Tanya Clara. Nggak juga sih, tapi buru-buru juga, jawab Charzo tersenyum. Ya udah kalau buru-buru pergi aja, lagian abis ini aku juga mau jemput Tari, aku ingin nyicip masakan dia gimana, ucap Clara. Oh gitu. Ya udah mas duluan, kamu juga hati-hati di jalan ya, jangan ngebut, ucap Charzo. Iya mas, toh selama ini aku nggak pernah ngebut kok, jawab Clara. Ya udah mas pergi dulu. Charzo mencium kening Clara lalu ia pun keluar dari kamarnya. Ia langsung menuju mobil dan melaju di jalanan. Clara melihat perutnya yang memang sedikit terlihat membesar. Hais, coba aja ini bukan lemak, tapi bayi. Mas Charzo pasti sangat menginginkan buah hati, tapi kapan? Pernikahan kami sudah hampir 4 tahun, tapi belum juga mendapatkan buah hati, aku harus ke rumah sakit ini, aku mengecek kesuburan rahimku, Mas Charzo sudah memberikan kehidupan yang layak untukku, aku juga akan berusaha menjaga tubuhku agar tetap subur agar kami bisa punya anak, ucap Clara. Perjalanan beberapa menit itu, Charzo pun sampai di hotelnya. Terlihat seorang pria yang tadi malam ia temui berada duduk di taman hotel. Ia langsung berdiri saat melihat Charzo datang. Bang, ucapnya sambil tersenyum. Di sini sebelumnya aku ingin bicara, kamu pilih bekerja di hotel apa di restoran? Tanya Charzo. Di restoran. Bang kalau di restoran kalau ada makanan sisa bisa bawa pulang nggak? Tanya pria itu berharap. Mungkin makanan sisa nggak ada,
Tapi kalau bahan sisa mungkin ada dan kalau sudah tidak digunakan hari itu bisa dibawa pulang, memangnya kenapa? Tanya Charso. Syukurlah, kalau begitu aku bisa bawa makanan untuk anak-anak, jadi aku bisa setidaknya menghemat uang untuk anak-anak, ucapnya tersenyum lebar. Dia masih saja memikirkan nasib anak-anak, batin Charso terharu. Ya udah kalau gitu, nanti ikut aku ke restoran ya. Kamu tunggu di sini dulu, ucap Charso. Ia pun masuk ke dalam hotel dan ingin melihat kinerja mereka saat ini. Cepat, cepat. Tuan datang, ucap mereka yang segera berkumpul. Charso pun berdiri di hadapan mereka semua. Berhubungan di sini belum ada kepala pengurus hotel, maka aku akan mengangkat salah satu di antara kalian sebagai kepala pengurus hotel. Jadi salah satu di antara kalian yang terpilih kalian harus amanah. Jangan gunakan jabatan ini untuk menindas sesama pekerja atau malah sok jadi bos di sini. Tugas kepala pengurus adalah mengecek pekerjaan para pegawai dan bertanggung jawab atas kebersihan dan pelayanan untuk para pengunjung. Apabila aku menemukan atau ada yang melaporkan jika kepala pengurus berbuat kesalahan, maka dia dipecat dan namanya di blacklist secara online. Apa kalian mengerti? Tanya Charso. Mengerti tuan, ucap mereka. Bagus. Baiklah, aku akan memilih. Charso melihat kira-kira siapa di antaranya yang layak untuk dijadikan kepala pengurus hotelnya. Kepala pengurus hotel adalah Tony. Silakan maju ke depan, ucap Charso. Pria yang bernama Tony terbelalak tak percaya. Ia tampak kesenangan sekalian kaget. Para pegawai lain mendorongnya ke depan. Cepat ke depan, ucap mereka juga ikut senang. Ia pun maju ke depan. Terima kasih banyak tuan karena sudah mempercayaiku, ucap Tony membungkukkan badannya beberapa kali. Episode sebelumnya. Bab 74. Episode berikutnya. Bab 76. Dengan kau menjadi kepala pengurus, itu berarti bebanmu berat. Gunakan wewenangmu untuk memajukan hotel ini, jangan sampai ada kesalahan fatal karena hukumanmu sangat berat. Kalau namamu di blacklist online, jadi setiap datamu diakses maka namamu terdata atas nama yang di blacklist. Dengan begitu kau mau melamar pekerjaan di tempat lain pun akan kesulitan. Jika kau ingin mundur sekarang masih sempat. Jadi bagaimana? Tanya Charso menimbangkan pertanyaannya. Aku siap tuan, ucapnya. Baiklah, karena kamu siap, berarti kamu juga siap untuk menerima konsekuensinya. Jika begitu kamu resmi menjadi pengurus hotel ini, beri tepuk tangan untuk Tony, ucap Charso. Mereka pun memberi tepuk tangan yang meriah untuk temannya yang baru saja diangkat jabatannya. Baiklah, karena kamu sekarang adalah pengurus hotel ini, jadi tolong handle bawahanmu, aku akan pergi karena ada urusan sedikit, ucap Charso. Baik tuan, terima kasih banyak, ucap mereka. Charso pun pergi meninggalkan hotelnya. Ayo ikut aku, ajak Charso. Baik bang. Angguk pria itu. Mereka pun naik mobil. Charso pun melanjutkan mobilnya di jalanan. Nama kamu siapa? Tanya Charso. Namaku Andi, jawabnya. Baik Andi, kita ke perusahaanku dulu ya, nanti baru ke restoran, ucap Charso. Baik bang. Angguk Andi. Triring. 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 Clara,
Ada apa ya? Tanya Charzo saat melihat nama istrinya yang tertera di ponselnya. Halo sayang, ada apa? Tanya Charzo. Mas, tadi pas ke butik banyak banget kotoran hewan yang dilemparkan ke tembok butik kita. Aduh Clara. Apa? Siapa yang melakukannya? Tanya Clara. Itu, dari yang aku lihat di CCTV mereka, adalah. Clara rasanya nggak sanggup untuk melanjutkan ucapannya. Siapa? Tanya Charzo lagi. Mereka adalah ibu dan kedua kakakku, jawab Clara pelan. Charzo terdiam menatap jalanan di depan. Mas, kamu pasti marah banget ya, ucap Clara merasa bersalah. Mereka benar-benar keterlaluan. Kapan mereka melakukannya? Tanya Charzo. Tadi malam, jawab Clara. Baiklah, biar aku yang akan menyelesaikannya nanti, ucap Charzo. Baik mas, ucap Clara. Jadi bagaimana keadaan butik? Tanya Charzo. Sudah dibersihkan tadi, jawab Clara. Oh ya udah, kalau kamu baik-baik aja di sana, kalau ada apa-apa cepat beritahu mas ya, ucap Charzo. Iya mas, angguk Clara. Panggilannya segera diputuskan, Charzo melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian mereka pun sampai di perusahaan Charzo. Charzo dan Andi keluar dari mobil dan mereka pun masuk ke dalam perusahaannya. Selamat datang tuan, ucap para pegawai menundukkan kepala memberi hormat. Astaga! Besar sekali perusahaannya, dia benar-benar orang kaya yang luar biasa, batin Andi. Maaf tuan, jika teman Anda dipersilakan untuk menunggu di luar saja, ucap pegawai itu. Oh iya, kamu tunggu di sini saja, hanya orang tertentu saja yang masuk di sini, ucap Charzo. Oh, baik bang, ucap Andi. Mereka pun masuk ke dalam. Di dalam ruangan ada sebuah kapsul kaca raksasa, di dalamnya ada sebuah robot yang terpajang. Jadi di saat kalian mengetesnya apa ada kendala? Tanya Charzo. Tidak tuan, mungkin Anda ingin melihatnya sendiri, ucap sekretaris Yuda. Iya, keluarkan robotnya, perintah Charzo. Pegawainya yang lain mengkilet komputer dan kapsul pun terbuka secara perlahan-lahan. Robot itu keluar dari kapsul dan berjalan keluar. Selamat datang tuan, ucap robot tersebut. Aku adalah robot AI, yang diberi nama robot CR sesuai dengan nama Anda Charzo. Episode sebelumnya. Bab 75. Episode berikutnya. Bab 77. Apa yang bisa kau lakukan? Tanya Charzo. Aku bisa mengakses data-data perusahaan dan menyimpan di memoriku. Bukan hanya itu, aku juga bisa menjadi pelayan Anda. Bagus, kalian benar-benar luar biasa karena membuat robot ini mengerti bahasa manusia. Sekretaris Yuda persiapkan acara peluncuran robot, ucap Charzo. Baik tuan, akan segera kami siapkan, ucap Sekretaris Yuda. Beberapa menit Charzo mengetes robot tersebut, dari penyimpanan data-data melalui layar hologram. Ia juga bisa merekam kejadian apa yang ia lihat, lebih tepat ia punya kamera di kedua matanya. Ini sangat bagus, jika peluncuran lancar maka kita pasti akan mendapatkan keuntungan besar, dengan begitu kita punya modal untuk membuat robot selanjutnya. Aku ingin menciptakan robot yang bisa dimasukkan masukan manusia ke dalam, guna untuk terapi orang yang kejiwaan terganggu. Dengan begitu kita bisa mengurangi penyakit ini,
ucap Charso. Wah, pemikiran Anda sangat bagus Tuan. Jika begini maka orang-orang akan terbantu, puji Sekretaris Yuda. Iya, itu hanya rencana, moga saja bisa berjalan dengan lancar. Ya sudah, aku pergi dulu, ada sesuatu yang ingin aku uruskan, kalau ada apa-apa telepon aku ya, ucap Charso. Baik Tuan, ucap mereka. Charso pun keluar dari ruangan tersebut. Tuan, aku ingin berbicara dengan Anda sesuatu, ucap Sekretaris Yuda. Ada masalah apa? Tanya Charso. Mari kita ke ruangan Anda sebentar, ajak Sekretaris Yuda. Mereka pun menuju ruangan utama dan masuk ke dalam. Sekretaris Yuda menutup pintu dan menguncinya. Charso pun duduk di kursi CEO. Katakan, sebenarnya ada salah satu pekerjaan yang saat ini sedang meneliti robot itu ingin berhenti bekerja. Aku takut jika data dan formula itu ia ambil dan ia mendirikan robot sendiri. Jika dia mendirikan robot yang berbeda mungkin itu tidak masalah, tapi jika sama bagaimana? Tanya Sekretaris Yuda khawatir. Charso menarik nafasnya. Ia melihat laptop yang ada di depannya. Oh iya, kamu tidak perlu khawatir, kemarin aku sudah kunci itu formula, jadi data itu meskipun disalin dari sini apabila dibawa keluar maka data itu akan hilang dengan sendirinya. Mau dia catat dibuka atau difoto di ponsel atau menggunakan cara apapun maka itu akan hilang, ucap Charso. Tapi Tuan, dia punya otak yang cerdas, dia bisa mengingatnya dengan detail, ucap Sekretaris Yuda. Seingat apapun manusia, pasti dia juga pasti akan melupakan sesuatu, kecuali dia merubahnya, ucap Charso. Merubahnya? Maksudnya? Tanya Sekretaris Yuda memiringkan kepalanya tak mengerti maksud Charso. Merubahnya yaitu dia bikin robot baru hahaha. Charso tertawa terbahak-bahak. Anda benar juga, kalau begitu tidak ada yang perlu aku khawatirkan, ucap Sekretaris Yuda. Baiklah, aku mau ke restoranku dulu, karena hari ini baru akan diurus, ucap Charso. Baik Tuan. Angguk Sekretaris Yuda. Charso pun keluar dari ruangannya dan menuju ke tempat Andi berada. Ayo kita langsung ke restoran, ajak Charso. Mereka pun keluar dari perusahaan Charso dan masuk ke dalam mobil. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charso mencari alamat restorannya dan ia menemukannya. Charso pun melajukan mobilnya di jalan, untungnya jarak restoran hanya 6 km. Sesampainya di sana, restoran itu terlihat sangat besar, dindingnya dilapisi kaca tebal hingga terlihat seluruh isi dalam restoran tersebut. Ya ampun, ini restorannya. Tanya Andi terbelalak. Ya udah ayo kita lihat, ajak Charso. Episode sebelumnya. Bab 76. Episode berikutnya. Bab 78. Mereka pun masuk ke dalam. Di dalam barulah terlihat sangat indah, ada beberapa tanaman hias, kursinya juga mewah. Sangat cocok jika ada acara makan bersama atau acara kantor. Mewah sekali Bang, ini restoran bintang berasal ini. Tanya Andi terpukau dengan bentuk restoran mewah itu. Bintang Kejora. Coba cek di dapur, apa bersih atau tidak, perintah Charso. Siap Bang. Andi pun masuk ke dapur dan melihat dapur yang sangat besar dan bersih.
Ada 5 kulkas pintu 2 di dapur, 10 buah kompor tanam dan piring dan mangkok 1 set. Wah, bagi Koki ini adalah harta karun. Aku pengen banget belajar masak untuk anak-anak. Yang hanya bisa aku lakukan adalah masak mie, goreng telur sama rebus air, gumam Andi. Belajarlah. Kau bisa gunakan dapur ini untuk belajar, tapi asalkan hati-hati ya, ucap Charzo yang tiba-tiba nongol. Terima kasih banyak Bang, kau adalah penyelamat bagi kami, ucap Andi dengan mata berkaca-kaca. Charzo menggeleng. Kau adalah pahlawan bagi anak-anak di luar sana, kau sangat tulus menolong mereka. Aku sungguh salut padamu, kau adalah pria yang luar biasa yang pernah aku temui. Jika restoran sudah tutup bawa anak-anak main ke sini dan masak makanan untuk mereka, ucap Charzo. Andi sangat terharu. Terima kasih banyak Bang, ucapnya. Jadi pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah pasang papan template menerima pegawai pria dan wanita yang berumur 17 ke atas, dan 10 koki yang sudah punya sertifikat kelulusan. Jadi di sini kamu adalah kepala pengurus restoran ini, kau yang mengurus restoran ini. Tapi ingat, jangan lakukan kesalahan yang membuat aku terpaksa memberhentikanmu. Ingat Charzo. Baik Bang. Karena abang sudah membantuku dan anak-anak maka aku akan baik-baik menjaga perilakuku dan membuat restoran ini lebih maju lagi, ucap Andi. Ya sudah kalau gitu, sekarang aku antarkan kamu untuk membeli beberapa peralatan, ucap Charzo. Baik Bang, ucap Andi. Mereka pun masuk kembali ke dalam mobil dan menuju sebuah toko untuk membeli perlengkapan. Setelah membelinya, Charzo pun mengantar Andi di kontrakannya agar ia bisa mengerjakan di rumah saja. Terima kasih Bang, ucap Andi. Sama-sama, aku juga ingin melihat mereka sebentar. Ucap Charzo juga ikut keluar dari mobilnya dan menghampiri kontrakan Andi. Sesampainya mereka di sana, para anak-anak berkumpul di dalam rumah sambil menangis. Ada apa ini? Tanya Andi. Mereka semua memberi jalan dan terlihatlah seorang anak yang tergeletak bersimbah darah. Lika, kamu kenapa nak? Andi langsung mengendong Lika dan menggoyangkan tubuh anak yang berumur 8 tahun tersebut. Dia, tadi ditabrak mobil, ucap anak laki-laki yang berumur 9 tahun sambil menyeka air matanya. Charzo memeriksa anak tersebut, dari nadinya hingga nafasnya. Dia, sudah tidak bisa diselamatkan lagi, ucap Charzo. Apa? Tidak mungkin. Di mana mobilnya? Tanya Andi dengan mata berapi. Mobilnya sudah kabur, jawab Doni. Andi memeluk anak itu dengan hati yang pilu. Mereka menangis bersamaan atas kepergian Lika. Lihat saja nanti. Jika aku tahu siapa orangnya aku akan merobek tubuhnya. Teriak Andi. Ya sudah, ayo kita siapkan pemakaman untuk Lika agar dia tenang. Masalah balas dendam urungkan dulu. Ada hal yang lebih penting, Lika lebih penting, ucap Charzo. Dengan berat hati, Andi dan anak-anak yang lain harus merelakan kepergian Lika untuk selama-selamanya. Episode sebelumnya. Bab 77. Episode berikutnya. Bab 79.